Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke, seperti biasa kita akan belajar lagi tentang geografi. Check this out this video. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi bersama saya Pak Septian dalam pembelajaran geografi seperti biasa. Hari ini kita akan jalan-jalan ya, mengenal berbagai macam hutan dan fungsi. Mau tahu bagaimana? Kita segera masuk hutan ya. Oke, Pak Setia nih galak ngajak masuk hutan. Iya, kita masuk hutan lewat dunia maya tentu. Oke, sebelum itu di hutan nanti insya Allah akan ada Sibokong. Siapa yang tidak tahu Sibokong? Oke, jadi judul materi kita hari ini itu akan mempelajari tentang jenis dan fungsi pokok hutan. Pendidikan bukanlah persiapan hidup untuk hidup ya, melainkan pendidikan, melainkan ia adalah hidup. Always Pak Setia. Next, tujuan pembelajaran kita hari ini ya memahami jenis dan fungsi pokok hutan. Next, sebelum itu let us pray together. Pray start. Pray finish. Next. Yang pertama dari jenis hutan ialah hutan konservasi. Apa itu hutan konservasi? Konservasi, ya kita lihat. Hutan konservasi merupakan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan, ya, keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Jadi hutan konservasi di sini dia tuh mempunyai ciri tertentu dan fungsi pokok pengawetan atau maksudnya itu melestarikan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Nah, di hutan konservasi itu juga ada berbagai macam jenisnya juga, termasuklah hutan konservasi ini adalah satu kawasan hutan suaka alam. Nah, kawasan hutan suaka alam ini merupakan hutan sebagai kawasan untuk pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta sebagai penyangga kehidupan. Jadi fungsi hutan, kalau ada terdengar jalan-jalan ke hutan suaka alam, berarti di situ tempat pengawetan dari tumbuh-tumbuhan, satwa beserta ekosistemnya. Bukan pengawetan makhluk tersebut diawetkan ya, melainkan melestarikannya. Oke ya, dilestarikan ya. Oke, kemudian setelah hutan suaka alam ada juga hutan pelestarian alam. Nah, di sini khusus pengawetan keanekaragaman flora dan fauna serta pemanfaatan hutan secara lestari. Nah, jadi kalau di sini sebagai penyangga kehidupan ya beda-beda tipis, tetap sebagai tempat perlindungan flora dan fauna, melainkan kalau hutan pelestarian alam ini dia bisa dimanfaatkan ya, pemanfaatan hutan secara lestari. Jadi hutan ini bisa dimanfaatkan juga. Kemudian ada jenis hutan konservasi yaitu taman baru. Nah, taman baru ini kalau kalian main salah satunya ke sini ya, merupakan hutan wisata yang difungsikan. Nah, jadi ini merupakan hutan wisata yang difungsikan untuk berburu dengan syarat-syarat tertentu. Nah, jadi di taman baru ini kalian bisa berburu dengan ketentuan dan syarat yang berlaku di taman baru tersebut. Jadi kalau kalian ingin berburu, jangan ke hutan suaka alam ataupun hutan pelestarian alam ya, nanti kalian kena tangkap dan dipenjara. Oke, selanjutnya kalau tadi sudah hutan konservasi, kemudian yang kedua itu ada hutan lindung. Nah, hutan lindung ini apa ya? Bukan hutan berlindung. Iya, bener, hutan berlindung loh. Oke, seperti apa hutan lindung itu? Oke, hutan lindung di sini merupakan hutan yang mempunyai fungsi sebagai perlindungan. Nah, tapi kalau kita tetap saja ya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, salah satunya untuk kita
berlindung. Apa sih? Kok dia bisa melindungi kita kayak Ultraman? Enggak. Dia tentunya dia lebih hebat dari Ultraman. Luas dan banyak flora dan fauna yang bisa memberikan perlindungan bagi umat manusia, yakni menjaga keteraturan air, kemudian menjaga air tidak erosi di tanah, menjadi penyebab tanah longsor, yaitu salah satunya erosi, hingga mengatur iklim yang ada di kawasan sekitar hutan tersebut. Nah, jadi fungsinya mengatur air dalam tanah, kemudian mencegah erosi, dan terakhir ia mengatur iklim yang ada di sekitar kawasan tersebut. Kemudian ada dua fungsi dari hutan lindung ini. Pertama, dia sebagai penyangga kehidupan. Ya, tadi yang seperti saya sebutkan tadi ya. Kemudian yang kedua, biasanya ditetapkan pada hutan yang berada di wilayah hulu ya. Sungai sepanjang aliran sungai dan tepi-tepi pantai sesuai dengan fungsi yang diharapkan. Jadi biasanya dia ini terdapat di hulu dan merupakan berfungsi sebagai perlindungan juga di tepi-tepian pantai. Kemudian next, yang ketiga itu ada hutan produksi. Nah, tadi ada hutan konservasi, kemudian ada hutan lindung, kemudian ada hutan yang bisa kita manfaatkan. Salah satunya hutan produksi. Seperti apa hutan produksi itu? Ya, hutan produksi di sini merupakan jenis hutan yang digunakan untuk menghasilkan barang-barang tertentu. Nah, jadi perabot-perabot rumah yang ada di rumah kalian seperti meja, kursi banyak ya, lemari, meja, kursi, lemari, itu semuanya berasal dari hutan-hutan produksi yang ada di Indonesia. Nah, jadi di sini hutan produksi ada dibagi menjadi fungsinya ada 3. Pertama, hutan produksi tetap. Nah, di mana hutan produksi ini dieksploitasi dengan pelakuan cara tebang pilih atau tebang habis. Nah, jadi hutan produksi tetap ini semuanya dimanfaatkan secara seluruh dengan metode tebang pilih secara habis. Kemudian ada HPT ya, bukan HP ini Halo Palembang ya. Kemudian HPT ini hutan produksi terbatas. Nah, jadi dia tuh produksi yang bisa dimanfaatkan dari sini itu terbatas, tidak bisa dihabiskan semua. Jadi dieksploitasi dengan cara tebang pilih saja. Misalnya 50% untuk ditebang, kemudian 50%-nya untuk dipergunakan kembali ketika sudah waktunya. Kemudian yang terakhir, hutan produksi yang dapat dikonservasi atau HPK ya. Nah, yaitu kawasan hutan yang secara ruang mencadangkan untuk digunakan sebagai sarana pengembangan transmigrasi, pemukiman, dan pertanian. Nah, jadi HPK ini dia merupakan hutan yang secara pada dasarnya itu untuk digunakan sebagai sarana pengembangan, baik itu pembangunan dalam transmigrasi, pemukiman penduduk, ataupun pertanian. Oke, mengerti ya sampai situ? Oke, terima kasih. Doa kafaratul majelis. Oke, saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.